Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Kamis 17 Juli 2025. Seperti biasa kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 3 ayat 13 sampai 20 digambarkan bagaimana Yahweh menyatakan dirinya kepada umat Israel yang bertanya, "Siapakah yang mengutus kamu, Musa?" Maka Yahweh menegaskan, "Aku adalah Sang Aku. Aku telah mengutus Musa kepada kalian. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Telah mengutus aku kepadamu. Itulah namanya untuk selama-lamanya, dan itulah sebutannya turun-temurun." Kemudian Musa diminta mengumpulkan para tua-tua Israel dan berkata, "Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku dan bersabda, 'Aku telah mengindahkan kalian dan juga apa yang dilakukan di Mesir terhadapmu. Maka aku bersabda, aku akan menuntun kalian keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Persia, orang Peria, orang Hawi, dan orang Yebus. Jangan takut, aku yang membimbing kalian." Pada bacaan Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30, sabda Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada semua orang, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Saudara-saudaraku terkasih, dengan memberikan nama "Aku adalah Sang Aku", akulah nenek moyang Abraham, Ishak, dan Yakub, mau mengatakan kepada bangsa Israel yang tertindas, jangan ragu-ragu dan takut, karena telah terbukti Allah memelihara Abraham, Ishak, dan Yakub, dan telah menunjuk Musa sebagai pemimpin untuk keluar dari tanah perbudakan ini. Umat diminta untuk percaya kepada Musa, karena yang memimpin sebenarnya adalah Yahweh sendiri.
yang telah terbukti mengasihi, membimbing leluhur-leluhur mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Umat diajak yakin dan terus berpegang pada Yahweh Allah Israel. Bagaimana dengan kita yang juga telah melihat banyak hal perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup kita? Apakah kita masih meragukan Allah dengan segala penyertaannya? Hendaknya kita semakin yakin bahwa Allah selalu membimbing dan menyertai kita. Tidak perlu cemas dan tidak perlu ragu-ragu akan kasih setia Allah. Dari bacaan Injil, Yesus menegaskan bahwa Ia akan memberikan kelegaan kepada semua orang yang datang kepadanya. Maksudnya adalah ketika orang-orang hidup dalam tradisi Yahudi, hukum-hukum yang dipegang orang Farisi, beban-beban mereka sangat berat. Kuk menjadi beban yang tak tertahankan. Tetapi ikut Yesus, kuknya ringan, karena hukum-hukum diringkas dalam hukum utama, yakni mengasihi Allah, dan hukum kedua mengasihi sesama. Artinya tidak perlu ribet dengan hukum-hukum perjanjian lama yang hanya formalitas dan kurang menyentuh hati. Maka akan ringan kukuknya. Tidak ada mata-mata, tidak ada pengawas. Tetapi dengan hukum Yesus akan lemah lembut dan menyenangkan. Maka kalau kita datang kepada Yesus, kita akan mendapatkan kesejukan, kelembutan, kedamaian, dan kuknya tidaklah berat. Dengan demikian pula, kita akan mengalami sukacita. Maka mari bersama-sama kita benar-benar hidup dalam hukum kasih Yesus dan bukan hukum-hukum yang hanya untuk formalitas. Semoga dengan mengamalkan hukum-hukum kasih, kita mengalami ketenangan, kelemah lembutan, dan keringanan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, mari kita berdoa agar kita pun memiliki hati yang lemah lembut. Bapa yang penuh kasih, buatlah hati kami selembut hati-Mu, dan biarlah kukuk yang Kau pasang merupakan bentuk kasih-Mu kepada kami, karena mengamalkan hukum cinta kasih itu. Jangan Kau biarkan kami bangga dengan melakukan hukum-hukum yang kaku. Biarlah kukuk itu menjadi penyemangat kami dalam melakukan tugas-tugas kami. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek.
Semoga dengan bantuanmu iman kami terus berkembang dan kokoh kuat. Semoga umatmu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurainya. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, saya ucapkan terima kasih atas peran panjenengan dalam gereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian waktu, pemberian tenaga, dan juga dana, sehingga gereja terus bisa ambil bagian dalam mewartakan kabar keselamatan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan memberkati.